kita bertanya, apa sebenarnya makna sejati dari iman? Apakah Islam hanya tentang ritual ibadah? Atau lebih dari itu? Dan apa artinya berbuat ihsan dalam setiap langkah hidup kita? Ketiganya bersatu dalam diri kita, bagaimana itu bisa menjadi bentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas 3 konsep yang sangat bermakna dan menjadi landasan hidup bagi seorang muslim, yaitu hakikat iman, Islam, dan ihsan. Ketiga konsep ini bukan sekedar istilah, tapi nilai yang mengajarkan kita bagaimana memahami diri, memperkuat hubungan dengan Tuhan, dan menyebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita renungkan dan bahas bersama-sama. Jadi, apa itu hakikat iman? Pertama, mari kita mulai dengan memahami hakikat iman. Iman bukan sekedar percaya kepada Allah, tetapi adalah keyakinan yang mencakup hati, ucapan, dan tindakan. Dalam Islam, iman meliputi 6 rukun utama, yaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Untuk lebih mudah memahami hakikat iman, alangkah lebih baiknya kita mendengar sebuah kisah terlebih dahulu. Ada sebuah kisah seorang anak kecil bernama Utsman. Setiap pagi, ia melewati jalan yang penuh dengan sampah, sehingga banyak orang terganggu. Suatu hari, Utsman memutuskan untuk membersihkannya. Ketika ditanya oleh orang tua, mengapa ia melakukan itu? Lalu ia menjawab, bukankah ini juga bagian dari iman kita? Utsman menunjukkan bahwa iman bukan hanya di hati, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata dan membantu orang lain. Dari cerita tersebut, dapat kita simpulkan, iman yang sebenarnya bukan hanya tentang kepercayaan yang tersimpan dalam hati, tetapi juga bagaimana keyakinan itu terwujud dalam lisan dan perbuatan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa iman mencakup lebih dari 70 cabang. Yang tertinggi adalah mengucapkan La ilaha illallah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Iman yang kuat akan membentuk moral kita dan menjadi dasar semua tindakan kehidupan kita. Seorang yang benar-benar beriman akan menampakkan keimanannya dalam bentuk akhlak yang baik dan kepedulian terhadap lingkungan serta orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hakikat Islam. Apa itu hakikat Islam? Islam berarti penyerahan diri kepada Allah yang diwujudkan melalui 5 rukun iman: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Setiap rukun ini memiliki nilai-nilai yang mendidik kita baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Syahadat adalah pengakuan ketauhidan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sholat membangun kedisiplinan dan kedekatan kita kepada Allah. Zakat adalah bentuk solidaritas sosial, mengajarkan kita untuk peduli kepada yang membutuhkan. Puasa melatih diri untuk menahan hawa nafsu, sementara haji mempererat persatuan silaturahmi. Dari penjelasan di atas, ada sebuah kisah yang lumayan menarik yang perlu kita dengar. Kisah tersebut dari seorang pria bernama Utsman yang rajin menunaikan sholat di masjid. Setiap kali selesai sholat, Umar tidak langsung pulang, melainkan menyisihkan waktu untuk berbincang dan bertanya kabar kepada tetangganya. Suatu hari, seorang tetangganya yang sedang kesulitan meminta bantuan, dan Umar langsung menolongnya. Dari Umar, kita belajar bahwa Islam mengajarkan kita untuk peduli dan tidak meninggalkan orang lain dalam kesulitan. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah pribadi, tetapi juga tentang keterlibatan kita dalam masyarakat dan kontribusi kita terhadap kebaktian sosial dan melaksanakan rukun Islam. Kita diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi rahmat bagi orang lain.
Berikutnya adalah hakikat ihsan. Apa itu hakikat ihsan? Dan apa yang dimaksud hakikat ihsan? Ihsan merupakan tingkatan tertinggi dalam ibadah. Ihsan adalah sikap beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Dan jika kita tidak bisa melihatnya, maka kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Konsep ini membuat kita selalu berupaya memberikan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan, baik dalam beribadah kepada Allah maupun dalam interaksi kita dengan sesama manusia. Ihsan tidak hanya tentang keikhlasan dalam ibadah, tapi juga kualitas kebaikan dalam berbuat. Ihsan membuat kita melakukan segala hal dengan ketulusan dan dengan niat yang benar. Ketika kita mengedepankan ihsan dalam berbuat sehari-hari, kita akan berusaha berbuat baik sebaik mungkin, dengan rasa tanggung jawab bahwa segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan. Ada sebuah cerita tentang seorang tukang kayu bernama Hamzah. Setiap kali ia membuat parabot, ia selalu melakukan dengan teliti dan sepenuh hati, meskipun pembelinya tidak pernah memperhatikan detail pekerjaannya. Ketika ditanya, "Mengapa begitu telaten?" ia menjawab, "Karena saya merasa bahwa Allah melihat saya saat bekerja." Hamzah adalah contoh seseorang yang menerapkan ihsan dalam pekerjaannya. Perbuatan memberikan yang terbaik bukan untuk pujian, tetapi karena kesadaran akan kehadiran Allah. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa ihsan atau kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik dengan sepenuh hati dan dengan tulus. Bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan atau menghargai usahanya, Hamzah, sang tukang kayu, menunjukkan bahwa ihsan berarti memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan. Bukan demi pujian manusia, tetapi sebagai bentuk ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah. Dengan demikian, ihsan menjadikan pekerjaan apapun sebagai ibadah, di mana ketulusan dan kualitas adalah prioritas utama. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan. Iman adalah pondasi keyakinan kita. Islam adalah manifestasinya dalam tindakan. Dan ihsan adalah kualitas tertinggi dalam mewujudkan keduanya. Ketiga aspek ini saling melengkapi dalam membentuk karakter yang utuh. Oleh karena itu, bagaimana hubungan ketiga konsep ini? Iman adalah pondasi keyakinan, Islam adalah manifestasi dari keyakinan itu, dan ihsan adalah kesempurnaan dalam menghidupkan keyakinan tersebut. Ketiga aspek ini saling melengkapi. Iman tanpa amal akan lemah, sedangkan Islam tanpa iman akan menjadi kosong. Ihsan melengkapi keduanya, menjadi penuntun agar iman dan Islam kita tidak hanya sebatas formalitas, tetapi berakar kuat dalam keseharian. Jika kita melihat sebagai sebuah bangunan, iman adalah pondasinya, Islam adalah bangunannya, dan ihsan adalah hiasan yang menyempurnakan bangunan tersebut. Ketiganya saling berhubungan untuk membentuk karakter yang baik, yang tidak hanya berlandaskan pada pengetahuan, tetapi pada penghayatan mendalam yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Seperti halnya, ada sebuah kisah tentang seorang guru bernama Bu Fatimah yang mengajarkan murid-muridnya pentingnya ketiganya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ia berkata, iman adalah dasar kita, Islam adalah tindakan yang kita lakukan, dan ihsan adalah bagaimana kita melakukannya dengan ikhlas dan tulus. Salah satu muridnya kemudian bertanya, "Bu, jika ada orang yang beriman tapi malas beribadah?" Bu Fatimah menjawab, "Seperti rumah tanpa bangunan, kuat pondasinya tapi tidak ada bentuknya." Iman, Islam, dan ihsan harus dipadukan agar kita menjadi manusia seutuhnya. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa iman, Islam, dan ihsan adalah tiga aspek yang harus dipadukan agar membentuk pribadi yang utuh. Bu Fatimah mengajarkan bahwa iman adalah pondasi, Islam adalah penerapannya dalam tindakan, dan ihsan adalah bagaimana kita menjalankannya dengan ketulusan. Tanpa salah satu dari ketiganya,
kepribadian seseorang muslim tidak akan sempurna. Seperti sebuah pondasi tanpa bangunan yang kokoh, melalui gabungan iman, Islam, dan ihsan, seseorang dapat menjadi manusia yang tidak hanya memiliki keyakinan, tetapi juga menunjukkan ketakwaan dan kebaikan melalui tindakan nyata yang dilakukan dengan ikhlas. Selanjutnya, mari kita bahas urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Mengapa iman, Islam, dan ihsan penting dalam membentuk karakter manusia? Karena melalui iman, kita memiliki dasar keyakinan yang kokoh yang menjadi pedoman moral dalam hidup kita. Iman mengajarkan kita untuk bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab karena kita sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita. Islam mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Melalui rukun Islam, kita tidak hanya menjaga hubungan dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Karena kita melaksanakan sholat, berzakat, puasa, kita diajarkan untuk menghormati hak orang lain, berbagi, serta menahan diri dari perilaku yang buruk. Ihsan pada akhirnya adalah sikap kesempurnaan dalam segala perbuatan, sehingga kita senantiasa berbuat kebaikan, memiliki niat yang tulus, dan memberikan yang terbaik. Inilah yang membentuk akhlak dan karakter yang baik, karena kita melakukan segala sesuatu bukan hanya karena aturan, tetapi karena kesadaran mendalam yang lahir dari cinta dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah menarik dari seorang pemuda bernama Hasan. Hasan selalu dikenal ramah, disiplin, dan jujur. Ketika ditanya, mengapa ia begitu peduli pada setiap orang dan selalu melakukan segala hal dengan baik, ia menjawab, "Karena saya ingat, iman mengajarkan saya untuk memiliki hati yang baik. Islam mengajarkan saya untuk membantu sesama. Ihsan mengajarkan saya untuk selalu melakukan yang terbaik." Dari Hasan, kita belajar bahwa iman, Islam, dan ihsan menjadikan seseorang pribadi yang dicintai dan dihormati banyak orang. Dari pembahasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa iman, Islam, dan ihsan bukan hanya konsep yang abstrak, tetapi ketiganya adalah pilar-pilar yang membentuk kepribadian seorang muslim secara utuh. Ketiganya saling melengkapi dan membangun keyakinan yang kuat, tindakan yang terarah, dan kualitas hidup yang bermakna. Dengan mengamalkan ketiga nilai ini, kita tidak hanya memperkaya iman di hati, tapi juga meningkatkan kualitas ibadah dan memperindah akhlak. Kita menjadi pribadi yang lebih baik, dicintai, dan dihormati orang lain, serta menjadi sumber manfaat bagi lingkungan sekitar. Sebagai muslim, mari kita berusaha untuk memperkokoh iman, mengamalkan ajaran Islam dalam setiap tindakan, dan mencapai ihsan dalam setiap usaha. Dengan demikian, kita bukan hanya memenuhi tugas sebagai hamba Allah, tapi juga memberikan kontribusi yang nyata untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, penuh kasih, dan saling menghargai. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman yang lain, agar lebih banyak lagi yang dapat memahami dan mengamalkan nilai iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.